Kita lanjutkan pembahasan mengenai video sebelumnya, yaitu membahas mengenai bangun ruang. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang, yaitu balok. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai kubus, maka di sini kita akan membahas mengenai balok. Nah, pada umumnya balok ini sebenarnya unsur balok ini sama seperti unsur kubus. Hanya yang membedakannya yaitu adalah pada rusuknya. Jika pada kubus, rusuk dari kubus ini memiliki ukuran yang sama, maka pada unsur balok, rusuk-rusuk pada balok ini memiliki ukuran yang berbeda. Nah, biasanya pada balok ini kita mengenal rusuk yang dinamakan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pada balok ini terdapat 3 rusuk ini, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Dan setiap ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, kita coba identifikasi balok yang ada di sebelah kanan nih, teman-teman. Ini adalah panjang, rusuk A dari titik A ke B ini adalah disebut dengan panjang. Sama halnya juga dengan titik D ke C itu juga disebut dengan panjang, dan titik E ke F juga disebut dengan panjang, dan titik H ke G juga disebut dengan panjang. Nah, maka jika ukuran di titik A ke B misalkan 5 cm, maka ukuran di titik D ke C, di titik E ke F, dan di titik H ke G juga sama dengan 5 cm. Karena dia sama-sama merupakan rusuk, yaitu panjang. Nah, sama halnya juga dengan rusuk yang lainnya seperti lebar dan tinggi. Di titik A ke D adalah lebar, sama seperti dari titik B ke C, dari titik E ke H juga lebar, dan dari titik F ke G juga lebar. Maka ukuran dari titik B ke C itu akan sama dengan dari titik lebar yang lainnya. Sama halnya juga dengan tinggi. Dari titik C ke G itu adalah tinggi, dari titik B ke F itu adalah tinggi, dari titik A ke E adalah tinggi, dari titik D ke H adalah tinggi. Nah, maka ukuran dari C ke G itu akan sama dengan B ke F, A ke E, D ke H. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, perbedaan dari balok dan kubus itu terletak pada ukuran dari rusuknya. Jika pada kubus itu rusuknya sama ukurannya, maka pada balok itu berbeda-beda. Nah, untuk unsur-unsur yang lain, karakteristik yang lainnya seperti jumlah dari titik sudut, jumlah dari sisi, jumlah dari rusuk itu kurang lebih sama ya, teman-teman. Jumlah dari diagonal sisi, jumlah dari diagonal ruang, dan jumlah dari bidang diagonal juga sama. Yang membedakan hanyalah ukuran dari setiap rusuknya yang berbeda-beda. Nah, karena setiap rusuknya berbeda-beda, maka ada beberapa sisi yang sama. Nah, yang pertama itu adalah sisi AB. Sisi ABFE ini akan sama dengan sisi DCGH. Nah, sedangkan untuk sisi BCGF sisi BCGF itu akan sama dengan sisi ADHE, dan juga dari sisi ABCD itu akan sama dengan sisi EFGH. Nah, jadi sisi alas itu ukurannya akan sama dengan sisi tutup,
sisi kanan ukurannya akan sama dengan sisi kiri, dan sisi depan ukurannya akan sama dengan sisi belakang. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman mengenai unsur balok dan karakteristik balok. Soal selanjutnya yaitu mengenai contoh soal nomor 11. Diketahui sebuah titik A, B, C, D, E, F, G, H adalah sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Tentukan panjang EG, AG, dan EO. Nah, di sini kita akan menentukan dari panjang EG, AG, dan EO. Yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar garis EG terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya gambar. Garis EG ini yang berwarna hijau, seperti ini. Nah, jika kita identifikasi, maka garis EG ini adalah sebuah diagonal sisi. Diagonal sisi dari bidang datar persegi panjang EFGH. Nah, maka jika ini adalah diagonal sisi, kita bisa menghitung garis EG ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita coba keluarkan segitiga EGH ini ke sebelah kanan ini. Maka seperti ini segitiganya. Nah, untuk ukuran EH ini adalah 6 cm, dia termasuk lebarnya. Dan untuk ukuran HG ini 8 cm, dia termasuk panjangnya 8 cm. Maka untuk mencari ukuran EG, kita tinggal menggunakan teorema Pythagoras. Nah, seperti ini. EG kuadrat sama dengan EH kuadrat dijumlah dengan HG kuadrat. Sama dengan EH-nya 6 cm, HG-nya 8 cm. 6 kuadrat dijumlah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Nah, sekarang diketahui EG kuadrat sama dengan 100. Karena yang ditanyakannya adalah EG, maka kita akarkan. EG sama dengan akar 100 cm. Akar 100 itu adalah 10 cm. Nah, maka yang pertama kita sudah mendapatkan nilai dari EG yaitu 10 cm. Lalu yang kedua adalah kita mencari nilai AG. Kita gambarkan dulu garis AG itu di sebelah mana. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, garis AG. Garis AG itu berada di titik A dan G yang berseberangan dari sisi depan dan sisi belakang. Nah, jika kita lihat, maka garis AG ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku juga, yaitu segitiga AGE. Nah, maka kita coba keluarkan segitiga ini. Jadi seperti ini. Nah, jika kita lihat bahwa titik A ke E itu adalah sebuah tinggi dari balok. Nah, maka ukuran dari tinggi balok ini adalah 4 cm. Dan dari titik E ke G ini adalah sebuah diagonal sisi. Nah, kita sudah temukan diagonal sisi ini itu adalah 10 cm. Maka dari titik E ke G itu adalah 10 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari garis miring AG ini dengan menggunakan teorema Pythagoras juga sama. Nah, jika kita lihat juga bahwa garis AG ini adalah diagonal ruang dari balok. Nah, kita coba cari AG-nya berapa. AG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EG kuadrat. AE-nya adalah 4 cm dan EG-nya adalah 10 cm. Nah, 4 kuadrat itu sama dengan 16, 10 kuadrat sama dengan 100. Maka AG kuadrat sama dengan 16 dijumlah 100. AG kuadrat sama dengan 116. Nah, karena yang ditanyakannya adalah AG, maka kita akan akarkan AG sama dengan akar 116. Nah, akar 116 ini bisa kita sederhanakan menjadi AG sama dengan akar dari 4 kali 29. Nah, akar 4-nya ini bisa kita akarkan menjadi 2, sehingga hasil dari AG adalah 2 akar 29 cm. Nah, ini adalah hasil sederhana dari akar 119.
Nah, yang selanjutnya adalah kita mencari garis EO. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu garis EO itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Garis EO ini adalah membentuk segitiga siku-siku juga. Nah, untuk mencari garis EO ini kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Nah, kita coba keluarkan segitiga AOE. AOE ini adalah jadi seperti ini. AOE. Nah, kan tetapi kita harus mencari terlebih dahulu garis AO. Nah, jika kita lihat bahwa garis AO ini adalah sejajar dengan diagonal sisi. Nah, sedangkan diagonal sisinya adalah diagonal sisi AC. Nah, kita sudah mencarinya sebelumnya itu pada diagonal sisi EG. Nah, untuk diagonal sisi, jika satu diagonal sisi sudah dicari nilainya, maka diagonal sisi yang lainnya juga akan sama nilainya. Maka diagonal sisi EG itu akan sama dengan diagonal sisi AC. Nah, sedangkan untuk diagonal sisi AO ini adalah setengah dari diagonal sisi AC. Sehingga untuk mencari AO itu adalah diagonal sisi AC dibagi 2. Nah, diagonal sisi AC-nya adalah 10 sama seperti diagonal EG. Maka nilainya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5 cm. Maka nilai dari diagonal AO ini adalah 5 cm. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita mencari nilai EO. EO ini adalah sebuah sisi miring, maka kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita tinggal kuadratkan setiap sisi-sisinya ya teman-teman. Jadi EO kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah AE kuadrat. AO kuadratnya itu adalah 5 cm. 5 kuadrat ditambah dengan AE kuadratnya itu adalah 4 cm. Karena AE itu adalah tinggi balok. Nah, 5 kuadrat dijumlah 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 16. Maka EO kuadrat sama dengan 41. Karena yang ditanyakannya adalah EO, maka kita akarkan nilai dari 41 ini menjadi akar 41 cm. Nah, kebetulan akar 41 ini tidak bisa kita sederhanakan nilainya, maka jika tidak bisa disederhanakan, dibiarkan saja nilainya. Sehingga nilai dan akhir dari EO ini adalah akar 41 cm. Nah, tadi kita sudah mengerjakan contoh soal nomor 11. Maka dari contoh soal nomor 11 tersebut, didapat sebuah rumus dari diagonal sisi, diagonal ruang, dan juga keliling balok. Nah, jika kita perhatikan bahwa diagonal sisi itu adalah panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Nah, diagonal sisi itu misalkan kita ambil diagonal sisi yang ini. Maka untuk menentukan diagonal sisi AC ini adalah rumusnya panjang kuadrat yaitu AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk diagonal sisi. Lalu untuk diagonal ruang itu kita akan dapatkan rumusnya itu adalah panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, ini tuh kurang lebih seperti ini. Jadi diagonal ruang itu adalah diagonal sisi kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat. Nah, maka untuk mencari diagonal ruang itu kita terlebih dahulu mencari diagonal sisi, lalu hasil dari diagonal sisi ini akan kita gunakan untuk mencari diagonal ruang. Misalkan kita cari diagonal ruang yang ini. Nah, maka rumus dari diagonal ruang segitiga ini adalah menjadi
AC kuadrat. AC kuadratnya sudah kita cari pada segitiga yang merah, dijumlah dengan tinggi dari balok, tinggi kuadrat. Nah, sehingga untuk memudahkan teman-teman dalam mencari diagonal sisi dan diagonal ruang, maka gunakan saja rumus ini. Panjang untuk diagonal sisi panjang kuadrat dijumlah lebar kuadrat, untuk diagonal ruang yaitu panjang kuadrat dijumlah lebar kuadrat dijumlah tinggi kuadrat. Nah, untuk yang panjang rusuk atau keliling balok ini rumusnya adalah panjang dikali 4 dikali panjang dijumlah 4 dikali lebar dijumlah 4 dikali tinggi. Kenapa 4? Karena masing-masing dari sisi panjang, dari sisi lebar, dan dari sisi tinggi ini adalah berjumlah 4. Sehingga jika ditotalkan ini sisinya berjumlah 12. Sama seperti kubus, cuman perbedaannya adalah pada rusuk-rusuknya yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada kerangka balok. Nah, kerangka balok ini kurang lebih sama seperti kerangka kubus ya teman-teman. Jadi syarat untuk membentuk sebuah balok ini adalah kita harus mempunyai susunan 6 buah persegi panjang. Nah, 6 buah persegi panjang tersebut ketika kita bentuk maka harus menjadi sebuah balok. Nah, dengan syarat yaitu setiap sisi dari balok ini lengkap. Ada berjumlah 6 buah sisi. Nah, jika misalkan sisi-sisi dari balok ini tidak lengkap, maka tidak bisa kita sebut dengan kerangka balok. Nah, supaya memudahkan kita kerjakan soal contoh 12. Contoh soal nomor 12. Tentukan apakah susunan 6 buah persegi panjang tersebut termasuk kerangka balok atau bukan. Nah, di sini mengerjakannya sama seperti sebelum-sebelumnya itu pada kerangka kubus. Pertama kita tentukan dulu alas dari sebuah balok ini. Misalkan saya ingin menentukan alas dari balok ini di sini. Maka selanjutnya kita mulai saja untuk membentuk dari persegi panjang yang lainnya. Misalkan untuk sisi yang ini kita coba bentuk atau kita coba tekuk, maka dia akan menjadi sisi belakang dari balok. Lalu untuk sisi yang lainnya yang ini misalkan kita coba tekuk, maka dia akan menjadi sisi kanan dari balok. Lalu yang ini kita coba tekuk, maka dia akan menjadi sisi kiri dari balok. Lalu untuk yang persegi panjang ini, jika kita tekuk maka dia akan menjadi sisi depan balok. Lalu untuk yang di depannya lagi, jika kita tekuk maka dia akan menjadi sisi tutup dari balok. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman jika kita ilustrasikan. Nah, ini sisi alas dari balok. Ini sisi kanan dari balok. Ini sisi belakang dari balok. Ini sisi kiri dari balok. Ini sisi tutup dari balok. Dan ini sisi depan dari balok. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kerangka kubus yang atas ini merupakan, untuk susunan persegi panjang yang atas ini merupakan kerangka dari balok. Nah, sedangkan untuk
susunan persegi panjang dari yang bawah ini, kita akan cek apakah termasuk balok atau bukan. Misalkan kita akan menentukan alasnya itu dari sini. Alas. Ketika kita tekuk persegi panjang yang di depannya, maka dia akan menjadi sisi depan dari balok. Lalu ketika kita akan menekuk persegi panjang yang ada di sini, maka dia akan menjadi sisi belakang dari balok. Lalu ketika kita akan menekuk persegi panjang ini, maka akan menjadi tutup balok dari tutup balok. Nah, ketika kita menekuk persegi panjang yang ini, maka dia akan menjadi sisi kanan dari balok. Nah, tetapi ada permasalahan, yaitu adalah ada persegi panjang yang sejajar dengan sisi kanan. Maka ketika kita akan menekuk persegi panjang yang ini, maka dia tidak akan menjadi sisi kiri, tetapi akan menjadi sisi kanan juga, sehingga kita memiliki dua persegi panjang dari sisi kanan balok. Nah, hal inilah yang disebut dengan bukan kerangka balok, karena sisi-sisi dari balok ini tidak lengkap, yaitu hilangnya sisi kiri dari balok. Sedangkan untuk sisi kanannya malah ada dua, sehingga ini tidak bisa disebut dengan kerangka balok. Atau mungkin ini adalah kerangka balok, tapi bukan kerangka balok yang sempurna. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk kerangka balok ini sama seperti kerangka kubus sebenarnya. Cuman menurut saya lebih mudah kerangka balok karena ukuran dari setiap bidang datarnya itu berbeda-beda, sehingga ini akan memudahkan teman-teman dalam menyusun atau mencari susunan persegi panjang ini apakah termasuk kerangka balok atau bukan. Nah, selanjutnya itu adalah contoh soal nomor 13. Kita akan menentukan apakah susunan persegi panjang ini termasuk kerangka balok atau bukan, dan kita akan mencoba untuk memberikan nama-nama dari setiap titik sudut yang ada pada susunan persegi panjang ini. Kita coba ya mulai. Untuk alasnya, saya mencoba menentukan alasnya pada persegi panjang yang ini. Nah, kita cocokkan dengan gambar balok yang ada di sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya alasnya. Dan kita coba namakan titik sudutnya sesuai dengan balok yang ada di sebelah kanan. Titik sudut ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Kurang lebih udah sama ya teman-teman dengan balok yang ada di sebelah kanan. Lalu selanjutnya adalah kita coba untuk menyusun atau menekuk dari setiap persegi panjang yang ada pada susunan ini. Kita coba tekuk dulu persegi panjang yang ada di depan alas ini. Jika kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi depan. Lalu kita akan namakan sudut-sudut yang ada pada sisi depan balok ini. Kita sudah dapatkan titik sudut A dan B, maka yang belum ada itu adalah titik F dan E. Kita namakan sesuai dengan urutannya. AB, AB, F, AB, F, lalu ada E. Nah, lalu selanjutnya adalah kita menentukan lagi bagian-bagian sisi balok ini.
Nah, di sisi depan balok ada sebuah persegi panjang. Jika kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi tutup dari balok. Nah, sisi tutup dari balok. Nah, kita tentukan sudut-sudutnya, itu adalah kita sudah dapatkan titik sudut E dan F. Selanjutnya kita tinggal mencari titik sudut yang belum ada. Titik E, titik F, setelah titik F itu adalah titik G. Titik G, dan setelah titik G itu adalah titik H. Nah, lalu selanjutnya kita coba cari lagi persegi yang lain. Kita coba persegi yang ini, jika ditekuk maka dia akan menjadi sisi kiri dari balok. Nah, kurang lebih di sini. Kita sudah pada sisi kiri balok ini kita sudah dapatkan titik A dan E. A dan E. Maka selanjutnya kita lengkapi titik sudut yang lainnya. Setelah A, E, dan setelah E ada huruf H, titik H, dan titik D. Setelah E itu adalah titik H dan titik D. Nah, lalu kita cari lagi titik sudut yang lainnya. Persegi yang lainnya. Nah, kita coba persegi panjang yang ini. Jika kita tekuk, maka dia akan menjadi sisi kanan dari balok. Nah, tinggal kita sesuaikan titik sudutnya. Sisi kanan balok ini adalah titik B dan C. Maka setelah titik C ada titik G dan titik F. BC, G, F. Nah, lalu yang terakhir ada persegi panjang yang ini. Nah, jika persegi panjang ini kita tekuk lagi, maka dia akan menjadi sisi belakang dari balok. Nah, sisi belakang ini kita sudah mempunyai sudutnya, yaitu titik C dan G. Titik C dan G. Maka kita tinggal lengkapi titik sudut yang lainnya. Setelah C, G, lalu ada titik H. Setelah titik H, lalu ada titik D. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara mengerjakan kerangka balok, mulai dari menentukan sisi mana saja pada kerangka balok ini, lalu menentukan titik sudutnya itu apa saja, yaitu dengan cara kita mencocokkan kerangka balok ini dengan gambar balok yang ada di sebelah kanan. Jadi saran saya adalah dalam mengerjakan soal yang seperti ini, teman-teman gambar terlebih dahulu baloknya atau kubus juga, misalkan jika ada soalnya yang ditanyakan adalah kubus. Lalu selanjutnya itu ada contoh soal nomor 14. Diketahui jumlah panjang rusuk kubus sama dengan jumlah panjang rusuk pada balok, yang panjangnya yaitu 23 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 7 cm. Yang ditanyakan adalah berapa panjang rusuk pada kubus. Nah, jadi soal ini bercerita mengenai sebuah keliling balok ini nilainya sama dengan keliling kubus. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa panjang rusuk dari kubus. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan mencari keliling balok dulu itu berapa. Nah, keliling balok ini rumusnya adalah keliling balok sama dengan
kali panjang ditambah dengan 4 kali lebar ditambah dengan 4 kali tinggi. Nah, panjangnya itu adalah 23 cm, lebarnya adalah 20 cm, dan tingginya adalah 7 cm. Berarti keliling balok sama dengan 4 kali 23 ditambah dengan 4 dikali 12 ditambah dengan 4 dikali 7. Maka sama dengan keliling balok itu adalah 92 ditambah 48 ditambah 28 sama dengan 168 cm. Nah, di sini kita sudah menentukan atau mencari nilai dari keliling balok. Nah, berarti jika keliling balok ini adalah 168 cm, maka keliling kubus juga adalah 168 cm. Nah, maka jika sudah diketahui keliling kubusnya, kita akan mudah untuk mencari rusuk dari kubus ini. Nah, teman-teman masih ingat kan rumus dari keliling kubus ini adalah 6R². Nah, tinggal kita masukkan saja, berarti keliling kubus ini sama dengan keliling balok, yaitu 168 cm. 168 sama dengan 6R². Nah, R²-nya kita tukar, jadi R² sama dengan 168 dibagi 6. Nah, 168 ini dibagi 6 sama dengan 28. R² sama dengan 28. Karena yang ditanyakannya adalah R, maka kita tinggal akarkan 28 ini. Nah, itu berarti menjadi R sama dengan akar 28. Nah, akar 28 ini kita coba sederhanakan menjadi R sama dengan akar 4 dikali 7. Nah, akar 4 ini bisa kita akarkan menjadi 2, sehingga nilai dari R ini adalah R sama dengan 2 akar 7 cm. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya kenapa keliling balok. Nah, jadi jumlah panjang rusuk ini itu sama dengan keliling balok. Jadi ini beda bahasa doang ya teman-teman. Jadi jumlah panjang rusuk ini adalah sama dengan keliling gitu. Jadi teman-teman nanti jangan pusing kalau misalkan pada soalnya itu ditanyakan jumlah panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk atau keliling itu sama. Maka di sini untuk memudahkan saya namai saja dengan keliling, baik itu keliling balok atau keliling kubus. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah contoh soal nomor 15. Diketahui sebuah kerangka balok yaitu berukuran 16 cm dikali 6 cm dikali 8 cm akan dibuat sebanyak 6 buah balok. Jika harga satu kawat yaitu 2.000 dan satu kawat itu dijual dengan ukuran 1 meter, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan? Nah, jadi soal ini bercerita mengenai pembuatan balok menggunakan kawat. Nah, kasusnya adalah kita akan membuat 6 buah balok. Nah, untuk membuat 6 buah balok ini, pada satu baloknya itu ditentukan ukurannya itu adalah panjangnya 16 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Nah, sedangkan untuk kawatnya sendiri disediakan untuk satu kawat ini memiliki ukuran 100 cm. 100 cm. Nah, jadi yang ditanyakannya itu adalah berapa ukuran kawat yang diperlukan untuk membuat 6 buah balok. 6 buah balok dan berapa harga kawat yang harus dibeli. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah kita harus menghitung dulu berapa kawat yang dibutuhkan untuk satu balok atau berapa keliling dari balok ini untuk satu balok ini. Nah, rumusnya adalah untuk satu balok ini keliling balok sama dengan 4 dikali panjang ditambah 4 dikali lebar ditambah 4 dikali tinggi. Nah, panjangnya itu adalah 16 cm, lebarnya adalah 6 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Nah, kita tinggal masukkan saja 4 dikali 16 ditambah 4 dikali 6 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 64 ditambah 24 ditambah 32 sama dengan 120 cm. Nah, untuk pembuatan satu balok ini dibutuhkan panjang kawat sepanjang 120 cm.
Maka jika kita akan membuat 6 buah balok, maka tinggal kita kalikan saja 6 buah balok dikali dengan 120 cm. Nah, jika satu balok berukuran 120 cm, maka 6 balok ini adalah 6 dikali 120, maka ukurannya adalah 720 cm. Berarti dalam membuat 6 buah balok, kita membutuhkan sebuah kawat yang panjangnya yaitu adalah 720 cm. Nah, sedangkan kawat yang tersedia itu adalah satu kawatnya berukuran 100 cm. Berarti dalam membuat 6 buah balok yang berukuran 720 cm ini berapa kawat yang dibutuhkan. Nah, cara mencari kawat yang dibutuhkan ini adalah kita tinggal membagi ukuran 6 balok ini dengan panjang dari satu kawatnya itu berapa. Berarti 6 balok itu 720 dibagi dengan satu kawat, nah itu 100 cm. Maka 720 cm dibagi 100 cm sama dengan 7,2 kawat. Nah, karena pada logikanya itu tidak mungkin dijual 7,2 kawat, maka kita bulatkan saja 7,2 kawat ini menjadi 8 kawat. Sehingga 8 kawat ini kurang lebih kita akan membeli 8 kawat kalau diukur ini menjadi 800 meter. Nah, 800 meter ini akan cukup untuk membuat 6 buah balok. Nah, lalu berapa harga yang harus dibayar? Karena diketahui satu kawatnya itu adalah seharga 2.000, maka kita tinggal kalikan saja 2.000 dikali 8. Nah, berarti biaya yang harus kita keluarkan adalah 2.000 dikali 8 kawat. Nah, itu sama dengan 16.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam membuat balok yang ukurannya 706 balok yang ukuran totalnya adalah 720 cm, kita membutuhkan 8 kawat dan juga biaya yang harus dikeluarkan adalah 16.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai luas dan volume balok. Nah, luas dan volume balok ini kita akan bisa hitung seperti pada luas dan volume kubus yang sebelum-sebelumnya. Tetapi yang membedakannya adalah rumusnya itu akan berbeda. Nah, pada rumus luas balok, ini rumusnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah dengan 2 dikali lebar dikali tinggi. Nah, mengapa rumusnya seperti ini? Nah, untuk 2 dikali panjang dikali lebar ini, dia ini memiliki sisi yang terdiri dari rusuk panjang dan rusuk lebar. Jika saya gambarkan seperti ini. Jadi untuk sisi panjang kali lebar. Nah, ini adalah panjang, ini adalah lebar. Nah, panjang dan lebar ini dia memiliki dua sisi yang sama, yaitu sisi ABCD dan sisi EFGH. Nah, maka karena nilai dari dua sisi ini sama, maka panjang kali lebar ini tinggal kita kali 2. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sisi panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi ini kurang lebih sisi bagian depan balok. Sisi bagian depan balok dan juga sisi bagian belakang balok. Nah, sisi bagian depan balok yaitu sisi ABFE itu akan sama nilainya dengan sisi DCGH, sehingga rumusnya adalah panjang kali tinggi dikali 2 karena dia memiliki dua sisi yang sama. Lalu yang terakhir adalah sisi lebar dikali tinggi, kurang lebih adalah sisi kanan dan sisi kiri dari balok. Nah, jadi sisi kanan balok ini sisi BCGF ini akan sama nilainya dengan sisi ADHE.
Sehingga pada rumusnya adalah kita temukan yaitu luas dikali tinggi dikali 2, karena kita memiliki sisi luas kali tinggi yang sama, yaitu sisi BCGF dan sisi ADHE. Nah, jadi rumus untuk luas permukaan ini seperti ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu untuk rumus dari volume ini adalah volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Kurang lebih sama dengan rumus volume kubus, cuman karena kubus ini rusuknya sama, maka kalau volume kubus itu rumusnya rusuk pangkat 3, kalau ini adalah rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini tuh ya sama aja ya teman-teman, panjang itu kan rusuk dari balok, lebar juga rusuk dari balok, dan tinggi juga rusuk dari balok. Cuman yang membedakannya adalah ukurannya. Ukuran panjang tidak akan sama dengan ukuran lebar, tidak akan sama dengan ukuran tinggi. Maka rumusnya kurang lebih seperti ini untuk rumus volume balok. Nah, untuk keterangannya kurang lebih sama. Untuk P yaitu panjang balok, L itu lebar balok, dan T itu tinggi balok. Untuk L itu adalah luas permukaan balok, satuannya sama, cm persegi, dan untuk volume itu adalah, untuk V itu adalah volume, satuannya itu sama, yaitu cm kubik. Nah, selanjutnya ada contoh soal nomor 16. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 14 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 9 cm. Hitunglah luas permukaan balok dan volume balok. Nah, ini soalnya masih mudah ya teman-teman. Jadi kita ditanyakan mengenai luas permukaan balok dan volume balok. Nah, ini untuk panjangnya 14 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 9 cm. Untuk luas permukaan balok itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar sama dengan ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah dengan 2 dikali lebar dikali tinggi. Untuk panjangnya yaitu 14, kita masukkan 14. Untuk lebarnya itu adalah 6 cm, kita masukkan 6. Dan untuk tingginya itu adalah 9, kita masukkan 9 cm. Sehingga hasilnya adalah luas sama dengan 2 dikali 14 dikali 6 ditambah 2 dikali 14 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 9. Hasilnya adalah 2 dikali 84 ditambah dengan 2 dikali 126 ditambah dengan 2 dikali 54 sama dengan 108 ditambah 252 ditambah 108. Jadi hasil dari luas permukaannya adalah 528 cm persegi. Lalu untuk volume yaitu rumusnya volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk panjangnya yaitu 14 cm, untuk lebarnya yaitu 6 cm, dan untuk tingginya yaitu 9 cm. Berarti V sama dengan 14 dikali 6 dikali 9. Berarti volume hasilnya adalah 756 cm kubik. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai dari luas permukaan yaitu adalah 528 cm persegi dan nilai dari volume adalah 756 cm kubik. Nah, soal selanjutnya yaitu contoh soal nomor 17. Diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 3:2:1. Nah, ini adalah perbandingannya ya teman-teman, bukan nilai dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi nilainya belum kita ketahui, tapi perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang ditanyakannya adalah jika luas permukaan balok adalah 550 cm persegi, maka tentukan volume balok. Yang ini untuk pertanyaan yang A, dan untuk yang pertanyaan yang B adalah jika volume balok adalah 1296 cm kubik, maka tentukan luas permukaan balok. Nah, jadi di sini kita harus menentukan volume balok dan permukaan balok dari nilai yang sudah kita ketahui. Kita coba kerjakan dulu soal yang nomor A. Nah,
Jadi pertama kita harus menentukan dulu berapa itu nilai dari panjang balok, berapa nilai dari lebar balok, dan berapa nilai dari tinggi balok. Nah, karena di sini kita belum mengetahui nilai dari panjang, lebar, dan tinggi, maka kita bisa menggunakan perbandingan yang sudah diberikan, yaitu 3:2:1. Jadi untuk 3 ini adalah untuk panjangnya, 2 ini adalah untuk lebarnya, dan 1 ini adalah untuk tingginya. Nah, kita buatkan model matematikanya seperti ini ya teman-teman. Jadi P sama dengan 3 dikali X. L lebar sama dengan 2 dikali X. Tinggi sama dengan X. Nah, X ini adalah untuk mendefinisikan panjang dari balok. Ini berapa nilainya. Jadi untuk mendefinisikan nilai dari panjang balok. Nah, untuk X yang ini adalah untuk mendefinisikan nilai lebar dari balok ini berapa. Dan untuk X yang ini adalah untuk mendefinisikan tinggi dari nilai balok ini berapa. Nah, kita misalkan dengan X, jadi 3. Untuk nilai P ini adalah 3X, untuk lebar ini adalah 2X, dan untuk tinggi ini adalah X. Nah, kita coba cari nilai X-nya ini berapa dengan menggunakan rumus luas permukaan. Karena yang A ini yang diketahuinya adalah luas permukaan. Nah, kita coba jawab. Luas permukaan sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, kita sudah ketahui bahwa P, L, dan T ini sebagai berikut. Nah, kita tinggal substitusikan saja. P ini substitusikan ke sini, L ini substitusikan ke sini, dan T ini substitusikan ke sini. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali 3X dikali 2X ditambah 2 dikali 3X dikali X ditambah 2 dikali 2X dikali X. Maka hasilnya adalah 2 dikali 6X kuadrat ditambah 2 dikali 3X kuadrat ditambah 2 dikali 2X kuadrat. Hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 6X kuadrat ditambah 4X kuadrat. L sama dengan 22X kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan luas dari permukaan balok ini adalah 22X kuadrat. Nah, sedangkan kita sudah ketahui nilainya itu adalah 550, maka kita bisa mencari nilai dari X ini berapa. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai luas permukaan balok ini 550 sama dengan 22X kuadrat. X kuadrat sama dengan 550 dibagi 22. 550 dibagi 22 sama dengan 25. Nah, X kuadrat sama dengan 25. Nah, tinggal kita cari X-nya dengan cara mengakarkannya. Yaitu X sama dengan akar 25. X sama dengan 5 cm. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai X-nya itu adalah 5 cm. Jika kita sudah dapatkan nilai X-nya 5 cm, maka kita bisa mencari nilai dari P, nilai dari L, dan nilai dari T. Nah, untuk nilai dari P ini, adalah P sama dengan 3 kali 5. Maka panjangnya nilainya adalah 15. Lalu untuk L, lebarnya adalah 2X. 2X, X-nya itu adalah 5, jadi 2 dikali 5. Sama dengan 10 cm. Dan yang terakhir adalah tinggi, itu sama dengan X, sama dengan 5. Berarti tinggi itu adalah 5 cm. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai dari P itu adalah 15 cm, nilai dari L itu adalah 10 cm, dan nilai dari T adalah 5 cm. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal mencari nilai volume dari balok ini. Untuk yang soal nomor A, volume sama dengan V sama dengan P dikali L dikali T. P-nya adalah 3
3x, L-nya itu adalah 2x, dan T-nya itu adalah x. Nah, kita sudah dapatkan yaitu 3x itu adalah 15, 2x itu adalah 10, dan x itu adalah 5. Berarti 5 dikali 10 dikali 5 itu adalah 750 cm3. Nah, jadi pada soal nomor A kita sudah dapatkan volume dari balok ini. Lalu yang nomor B ini adalah yang ditanyakannya adalah luas permukaan balok, tetapi yang diketahuinya itu adalah berbeda ya teman-teman. Yang diketahuinya itu adalah volume balok. Tentukan luas permukaan balok jika volume baloknya adalah 129 cm3. Nah, untuk yang nomor B ini, karena volume baloknya berbeda, maka nilai X-nya juga akan berbeda. Maka kita harus menghitung lagi, mencari nilai X-nya itu berapa, untuk bisa menentukan panjang dari balok, lebar dari balok, dan tinggi dari balok untuk soal B itu berapa. Nah, kita cari X, yaitu menggunakan rumus volume untuk nomor B. Karena yang diketahuinya adalah volume balok. V sama dengan P dikali L dikali T. P-nya kita masukkan 3X, L-nya kita masukkan 2X, dan T-nya kita masukkan X. V bersama dengan 3X kali 2X kali X sama dengan 6X pangkat 3. Nah, kita sudah temukan V sama dengan 6X pangkat 3, tinggal kita masukkan nilai dari volumenya. Nilai volumenya itu adalah 1296. 1296 sama dengan 6X pangkat 3. Berarti X pangkat 3 sama dengan 1296 dibagi 6. X pangkat 3 itu berarti sama dengan 216. Nah, untuk menentukan X-nya kita tinggal akarkan nilai dari 216. Nah, akarnya itu adalah akar 3 ya teman-teman, karena pangkat pada X-nya itu adalah 3. Sedangkan kalau yang sebelumnya kan pangkatnya itu adalah 2, maka diakarkannya itu adalah 2 juga. Tetapi kalau ini adalah karena X-nya pangkat 3, maka akarnya adalah pangkat 3. Berarti X sama dengan akar 3 dari 216. Nah, kebetulan akar 3 dari 216 ini adalah nilainya adalah 6 cm. Nah, selanjutnya karena X-nya sudah kita temukan yaitu 6 cm, maka kita tinggal cari saja panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Panjangnya itu adalah 3 dikali 6, 3 dikali X, yaitu 6, sama dengan 18 cm. Untuk lebarnya 2 dikali X, nah, X-nya itu adalah 6, adalah 2 dikali 6 sama dengan 12 cm. Dan T-nya itu adalah X, yaitu 6 cm. Nah, jika sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya, maka kita bisa mencari luas permukaan dari balok ini. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, cara mencari luasnya itu adalah L sama dengan P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, tinggal kita masukkan saja P-nya 18, L-nya 12, dan T-nya 6. Berarti luas sama dengan 2 dikali 18 dikali 12 ditambah dengan 2 dikali 18 dikali 6 ditambah dengan 2 dikali 12 dikali 6 sama dengan 2 dikali 216, 2 dikali 108, dan 2 dikali 72 sama dengan 432 ditambah 216 ditambah 144. Berarti hasil dari luas permukaan balok ini adalah 792 cm persegi. Nah, jadi kita sudah dapatkan volume dari soal A dan luas permukaan dari soal B. Kurang lebih gitu cara mengerjakannya, teman-teman. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya ada contoh soal nomor 18. Diketahui sebuah balok memiliki luas sisi 60 cm kuadrat, 60 cm persegi, 72 cm persegi, dan 30 cm persegi. Tentukan berapa panjang diagonal sisi, panjang dari diagonal ruang, dan panjang dari volume balok tersebut. Nah, jadi pada soal ini adalah kita disuruh mencari diagonal sisi, diagonal ruang, dan volume balok.
Akan tetapi yang diketahui pada balok ini adalah luas sisi, bukan luas permukaan. Nah, sedangkan luas sisi ini kita tidak tahu sisi mana, apakah sisi yang panjang kali lebar, apakah sisi panjang yang kali tinggi, ataukah apakah sisi yang lebar dikali tinggi. Nah, kita hanya diberitahu saja nilainya itu luas sisi 60 cm persegi, luas sisi 72 cm persegi, dan luas sisi 30 cm persegi. Nah, kita coba kerjakan soal ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita coba asumsikan sisi-sisi ini sebagai sisi-sisi pada balok. Misalkan saya mengambil sisi panjang kali lebar dari balok ini, nilainya adalah 72 cm. Lalu untuk sisi panjang kali tinggi ini adalah 60 cm. Dan untuk sisi lebar kali tinggi ini adalah 30 cm. Nah, saya coba asumsikan luas sisi-sisi ini adalah seperti ini. Nah, lalu cara mengerjakannya adalah kita bisa menggunakan metode substitusi. Nah, jadi sebelum kita mencari diagonal sisi, diagonal ruang, dan volume balok ini, kita diharuskan untuk mencari nilai dari panjang, diharuskan untuk mencari nilai dari lebar, dan diharuskan untuk mencari nilai dari tinggi. Nah, untuk mencari nilai-nilai ini kita gunakan metode substitusi. Mungkin teman-teman sudah pelajari ya metode substitusi pada bab-bab sebelumnya. Nah, di sini yang pertama saya akan mencoba mengambil persamaan dari L kali T sama dengan 30 yang ini. Untuk saya nantinya substitusikan ke persamaan yang lain. Nah, kita coba ambil L kali T sama dengan 30, maka kita misalkan T ini sama dengan 30 dibagi L. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti si T yang sudah kita dapatkan ini tinggal kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. Misalkan akan saya substitusikan T ini ke persamaan P dikali T sama dengan 60. Sehingga nantinya P kali T sama dengan 60 cm. Nah, T yang ini kita ganti dengan 30 per L. Nah, berarti menjadi P dikali 30 per L sama dengan 60. Nah, kita dapatkan lagi persamaan baru yaitu P dikali 30 sama dengan 60L. Nah, L-nya itu ini kita kalikan pindah ruas ya teman-teman. Jadi 40 kali 30 sama dengan 60L. Nah, berarti kita bisa dapat ketahui P-nya itu adalah P sama dengan 60L dibagi 30. Berarti P sama dengan 2L. Nah, 60, 30-nya kita coret menjadi 2L. Nah, kita sudah dapatkan persamaan yang baru yaitu adalah P sama dengan 2L. Nah, P sama dengan 2L ini kita gunakan untuk mencari nilai L. Dengan cara kita substitusikan P-nya ini ke persamaan yang lain. Nah, sebagai contoh saya mengambil persamaan P kali L sama dengan 72. Nah, P kali L sama dengan 72. Nah, kita ganti P yang ada di sini dengan 2L. Maka nilainya adalah 2L dikali L sama dengan 72. Berarti 2L dikali L adalah 2L kuadrat sama dengan 72. L kuadrat sama dengan 36 karena 72 dibagi 2. 72 dibagi 2 itu 36. Nah, karena L kuadratnya 36 dan yang kita cari adalah L. Lebarnya berarti lebar sama dengan akar 36 sama dengan L sama dengan 6 cm. Nah, di sini kita sudah menemukan lebarnya itu adalah 6 cm. Nah, jika lebarnya sudah ditemukan, maka kita mudah untuk menemukan nilai dari tinggi dan nilai dari panjangnya. Kita coba dulu mencari nilai dari tinggi. Nah, kita gunakan persamaan yang ini. Lebar kali tinggi sama dengan 30 cm. Tinggal kita substitusikan saja nilai dari L ini 6 cm ke persamaan ini. 6 dikali tinggi sama dengan 30. Nah, L6 ini adalah lebarnya. Berarti
maaf, bukan 6 kali L, 6 kali T sama dengan 30, berarti T sama dengan 30 dibagi 6 sama dengan 5 cm. Nah, berarti di sini kita sudah dapat menemukan nilai L-nya 6 cm dan nilai T-nya itu adalah 5 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari nilai P. P itu kita bisa gunakan persamaan yang ini. P sama dengan 2L. Berarti P sama dengan 2 dikali L. Berarti 2 dikali 6. L-nya kita ganti dengan 6 cm. Berarti P sama dengan 2 dikali 6 cm sama dengan 12 cm. Nah, jadi kita sudah dapat menemukan nilai dari P, nilai dari L, dan nilai dari T itu berapa. P adalah 12 cm, L itu adalah 6 cm, dan T itu adalah 5 cm. Nah, jika kita sudah menemukan nilai dari panjang, lebar, dan tingginya, maka kita bisa mencari diagonal sisi, diagonal ruang, dan volume baloknya. Nah, untuk diagonal sisi, mengerjakannya sebagai berikut ya teman-teman. Nah, di sini saya menulisnya secara langsung saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi, diagonal sisi sama dengan akar dari panjang kuadrat ditambah L kuadrat. Akar dari panjangnya itu adalah 12 dan L-nya itu adalah 6. Nah, berarti akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti akar sama dengan akar 144 ditambah 36 sama dengan akar 180. Nah, akar ini kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 45. Nah, akar 4-nya bisa kita keluarkan menjadi 2, sehingga nilai dari diagonal sisinya adalah 2 akar 45 cm. Lalu kita mencari diagonal ruang. Diagonal ruang ini kan rumusnya adalah diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat, L kuadrat, ditambah T kuadrat. Kenapa ada akar di sini? Saya menulisnya secara langsung ya, karena rumus awalnya kan diagonal ruang kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi supaya lebih mudah saya langsung akarkan saja di awal. Jadi diagonal ruang sama dengan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan nilai P-nya itu adalah 12, nilai L-nya itu adalah 6, dan nilai T-nya itu adalah 5. Berarti diagonal ruang sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 36 ditambah 25 sama dengan akar dari 205. Nah, kebetulan akar 205 ini tidak bisa kita akarkan ya. Maka kita biarkan saja seperti ini. Nah, yang terakhir adalah volume dari balok ini. Kita bisa cari menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya 26, dan tingginya 5. Berarti 12 dikali 5 dikali 6 yaitu volume sama dengan 360 cm kubik. Nah, jadi pada soal ini kita dapat menemukan diagonal sisi, diagonal ruang, dan volume. Akan tetapi kita harus mencari dulu nilai dari panjang, lebar, dan tingginya ini menggunakan metode substitusi, yaitu dengan substitusi persamaan yang kita sudah ketahui pada soal, seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal nomor 19. Diketahui sebuah bak air berbentuk balok dengan panjang 1 meter dikali 80 cm dikali 60 cm. Bak tersebut akan diberi keramik dengan ukuran 4 kali 4 cm. Jika harga satu keramik itu 1000, maka berapakah biaya yang dibutuhkan? Nah, jadi kita pada soal ini kasusnya adalah akan membuat sebuah bak air dengan ukuran seperti ini. Nah, lalu keramik yang akan kita gunakan untuk membuat bak air ini ukurannya seperti ini. Nah, yang ditanyakannya adalah jadi berapa jumlah keramik yang harus kita gunakan untuk membuat bak air dan berapa harga dari jumlah keramik yang akan kita beli. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan terlebih dahulu berapa jumlah keramik yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara menentukan luas permukaan dari balok ini.
Nah, jadi luas permukaan balok ini sama dengan berapa jumlah atau ukuran keramik yang akan kita gunakan pada pembuatan bak air ini. Kita cari dulu luas permukaannya berapa. Nah, luas permukaannya itu adalah rumusnya 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P dikali T ditambah 2 dikali L dikali T. Nah, P-nya sudah diketahui 100 cm, L-nya sudah diketahui 80 cm, dan T-nya sudah diketahui 60 cm. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. Berarti luas balok sama dengan 2 dikali 100 dikali 80 ditambah 2 dikali 100 dikali 60 ditambah 2 dikali 80 dikali 60 sama dengan 2 dikali 8000 ditambah 2 dikali 6000 dan 2 dikali 4800 sama dengan 1600 ditambah 1200 ditambah 1600. Maka hasil dari luas permukaan balok ini adalah 37.600 cm persegi. Nah, ini adalah luas balok yang diperlukan atau panjang keramik yang diperlukan untuk membuat sebuah bak air. Nah, lalu kita harus mencari juga luas permukaan keramik ini untuk nantinya menentukan berapakah jumlah keramik yang kita butuhkan. Nah, untuk luas permukaan keramik ini karena ukurannya itu adalah 4x4, berarti rusuknya itu sama, maka kita bisa asumsikan keramik ini sebagai persegi. Nah, kalau luas persegi itu berarti kan tinggal sisi kali sisi atau rusuk kali rusuk. Berarti luas permukaan keramik sama dengan sisi kali sisi, yaitu 4x4 sama dengan 16 cm. Nah, kita sudah ketahui luas satu keramik itu adalah 16 cm, maka kita tinggal bagi luas permukaan dari bak air dengan luas permukaan dari keramik, sehingga nantinya akan menghasilkan jumlah dari keramik yang akan kita butuhkan untuk membuat bak air. Nah, jumlah untuk keramik ini rumusnya adalah 37.600 dibagi 16. Nah, berarti hasilnya itu adalah 2.350 keramik. Nah, berarti kita dapatkan nilainya itu adalah untuk membuat satu buah bak air itu adalah 2.350 keramik. Nah, sedangkan yang ditanyakannya adalah berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli 2.350 keramik. Nah, mudah saja, tinggal kita hitung saja jumlah keramik dikali harga satu keramiknya itu berapa. Berarti biaya sama dengan 2.350 dikali dengan Rp1.000. Maka biaya total yang harus kita bayar untuk membeli 2.350 keramik itu adalah Rp2.350.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk membuat sebuah bak air yang ukurannya 37.600 cm persegi, kita membutuhkan jumlah keramik 2.350 keramik dengan total biaya yaitu 2.350.000. Nah, yang terakhir ada contoh soal nomor 20. Soalnya sebagai berikut. Diketahui sebuah akuarium kaca berukuran 40 cm dikali 30 cm dikali 20 cm diisi dengan 3/4-nya air. Jadi pada akuarium tersebut sudah diisi 3/4 air. Nah, jika pada air tersebut dituangkan sampai habis kubus-kubus kecil yang berukuran 5 cm, 5x5x5, maka yang ditanyakannya adalah berapa banyak kubus yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut. Nah, jadi kasus soalnya adalah berapa banyak kubus yang harus diperlukan untuk mengisi akuarium yang sudah diisi 3/4 itu adalah air dengan ukuran sebagai berikut. Nah, jadi kita harus mencari berapa jumlah kubus yang diperlukan. Untuk yang pertama kita
seperti biasa, tulis dulu diketahui dari panjang, lebar, dan tinggi akuarium itu berapa. Akuarium ini berbentuk balok ya teman-teman. Jadi panjangnya adalah 40 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 20 cm. Untuk kubus ini kebetulan ukurannya sama 5x5x5, maka bisa kita simpulkan bahwa rusuk dari kubus ini adalah 5 cm. Nah, yang pertama kali kita harus hitung adalah kita harus menghitung volume dari akuarium ini. Jadi volume dari akuarium ini berapa sehingga nantinya kita bisa menentukan jumlah kubus yang dimasukkan ke akuarium ini. Nah, akan tetapi di sini harus diperhatikan bahwa tertera diisi air 3/4-nya. Berarti kita ini diharuskan menghitung volume air yang ada di akuarium, bukan menghitung volume akuarium secara keseluruhan. Maka untuk mencari volume air pada akuarium ini kita tinggal gunakan rumus volume seperti biasa, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, akan tetapi kita tambahkan dengan kali 3/4, karena 3/4 ini menunjukkan jumlah air yang diisi pada akuarium. Jadi rumus volume air ini adalah 3/4 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, 3/4 ini kita kalikan dengan panjangnya 40 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya adalah 20 cm. Kita coba coret 4-nya dengan 40 sehingga 40-nya menjadi 10. Maka nilai perhitungannya selanjutnya adalah 3 dikali 10 dikali 30 dikali 20. Nah, perhitungan dari ini adalah hasilnya 18.000 cm3. Nah, jadi kita sudah ketahui volume air yang ada di dalam akuarium ini adalah 18.000 cm3. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari volume kubus, karena kan kubus ini nantinya akan kita masukkan ke akuarium. Nah, sehingga untuk mencari jumlah kubus ini kita terlebih dahulu mencari volume dari kubus. Nah, volume dari kubus ini rumusnya adalah R⁻3. R-nya itu adalah sudah kita ketahui, yaitu 5 cm. Maka volume kubus sama dengan 5⁻3, yaitu 125 cm3. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita tinggal menentukan berapa sih jumlah kubus yang kita perlukan untuk mengisi akuarium tersebut. Dengan kondisi akuarium tersebut sudah terisi oleh air, maka kita cari jumlah kubusnya dengan cara volume air dibagi dengan volume kubus. Volume air dalam akuarium ini adalah 18.000 dibagi dengan 125. 125 itu adalah volume kubus. Maka 18.000 dibagi 125 adalah hasilnya 144 kubus. Nah, maka kita sudah dapat menemukan jumlah kubus yang kita perlukan untuk mengisi akuarium ini adalah 144 kubus. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk soal ini. Nah, mungkin sekian dulu dari saya mengenai pembahasan bangun ruang ini. Jadi pada bangun ruang ini kita sudah membahas mengenai bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Nah, mungkin untuk selanjutnya masih ada 2 bangun ruang lagi yang belum dibahas, yaitu limas dan prisma. Mungkin kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Dan semoga video ini dapat membantu